Suara hujan mengguyur kota malam itu. Seorang wanita muda berdiri di depan rumah ibunya, rumah yang dulu mengusirnya. 10 tahun lalu, dia pergi dengan air mata, membawa keyakinan yang membuatnya dibenci. Kini, setelah waktu panjang dan luka yang dalam, ia kembali. Bukan untuk marah, tapi untuk memaafkan. Tak ada yang tahu, malam itu Allah menyiapkan keajaiban yang akan membuat semua orang menangis haru. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa dukung channel Diana Bercerita dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena setiap cerita di sini bukan sekadar kisah, tapi cermin kehidupan yang bisa menyentuh hati kita semua. Kisah kali ini tentang seorang anak perempuan yang diusir ibunya karena memilih Islam sebagai jalan hidupnya. 10 tahun berlalu, takdir Allah mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak pernah disangka siapapun. Aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Suara perempuan paruh baya itu menggema di ruang tamu. Rina berdiri kaku di depan ibunya dengan mata merah dan pipi yang basah oleh air mata. Bu, aku cuma mau ibu tahu. Aku udah mantap. Aku nggak main-main. Aku mau jadi muslimah, Bu. Muslimah? Nada suara ibunya meninggi. Tangannya gemetar menahan marah. Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Sejak kapan anakku jadi pengkhianat keyakinan keluarganya sendiri? Rina menunduk, menggenggam ujung tas ranselnya erat-erat. Bu, aku nggak bermaksud ngelawan. Aku cuma nemuin ketenangan di sana. Aku cuma pengen hidup dalam damai, Bu. Aku tetap anak ibu, nggak ada yang berubah. Anak ibu? Suara itu kini bergetar, antara marah dan terluka. Kalau kamu masih anak ibu, kamu nggak akan ngelakuin hal ini. Kamu udah milih jalan sendiri. Jadi mulai malam ini, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Rina terdiam. Suara detik jam di dinding terdengar lebih nyaring dari napasnya sendiri. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Aroma tanah basah bercampur dengan perih yang mengiris hati. Bu, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tolong jangan kayak gini, Bu. Aku cuma pengen ibu ngerti. Cukup, pergi. Pintu kayu itu dibanting keras. Hembusan angin malam menyapu wajah Rina yang kini meneteskan air mata deras. Ia memeluk ranselnya, menatap pintu yang baru saja menolak kehadirannya. Tak ada lagi tempat untuk kembali malam itu. Rina melangkah perlahan ke jalan kecil di depan rumah, basah kuyup oleh hujan dan rasa sakit. Langit tampak gelap, tapi di dadanya ada cahaya kecil yang terus berbisik lembut. Allah bersamamu. Ia tinggal sementara di rumah sahabatnya Laila, seorang muslimah yang dulu memperkenalkan Islam padanya. Laila memeluk Rina erat saat melihat matanya bengkak. Rin, sabar ya. Allah nggak tidur. Kadang jalan menuju hidayah memang nggak mudah. Rina mengangguk. Aku nggak nyangka lah, ibu bakal sekeras itu. Tapi aku juga nggak mau mundur. Hari-hari berikutnya, Rina mulai hidup mandiri. Ia bekerja di toko kue kecil sambil terus belajar tentang Islam. Setiap malam, ia menatap langit sambil berdoa. Ya Allah, jagain ibu. Jangan hukum dia karena aku. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa kosong, ibunya duduk sendirian. Di atas meja makan masih ada piring kesukaan Rina yang tak lagi disentuh. Setiap kali malam datang, hatinya dihantui pertanyaan, apakah aku benar sudah kehilangan anakku? Tapi ego dan gengsi menutupi hatinya. Ia tak pernah menelpon, tak pernah mencari. Ia pura-pura kuat, tapi setiap kali mendengar azan dari masjid sebelah, matanya tiba-tiba panas. Tahun berlalu, Rina tumbuh menjadi wanita dewasa yang mandiri. Ia menjadi guru di sekolah kecil dan dikenal sabar, lembut, dan dermawan. Tak ada yang tahu luka masa lalunya, kecuali Laila. Satu sore saat Rina menutup kelas, ia menerima kabar mengejutkan dari seorang tetangga lama. Rin, ibumu
Katanya sakit parah. Udah beberapa minggu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Rina terdiam. Tangannya gemetar. Dunia seakan berhenti berputar. Ya Allah, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Malam itu, ia berdiri di depan rumah yang dulu menolaknya. Cat temboknya sudah memudar, taman kecil di depan tampak tak terurus. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Pintu itu akhirnya dibuka perlahan. Seorang wanita tua muncul di baliknya, dengan rambut beruban dan tubuh lemah. Begitu mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Air mata mengalir tanpa permisi di pipi keduanya. Ibu, Rina. Hanya dua kata itu yang keluar, tapi cukup untuk menghancurkan dinding kesalahpahaman selama 10 tahun. Dan malam itu, di ruang tamu yang dulu penuh amarah, keduanya berpelukan untuk pertama kalinya. Tak ada lagi kata marah, tak ada lagi gengsi, hanya air mata dan rasa rindu yang tak sempat diucapkan. Rina berdiri di sisi ranjang itu. Lampu kamar remang, hanya suara alat pernafasan yang terdengar pelan. Tubuh ibunya tampak lemah, jauh berbeda dari sosok tegas yang dulu mengusirnya 10 tahun lalu. "Ibu!" Suaranya bergetar. Perempuan tua itu membuka mata perlahan, menatap wajah Rina dengan pandangan yang penuh campuran antara kaget, malu, dan rindu. "Rina, beneran kamu?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Rina tersenyum lirih sambil menggenggam tangan ibunya. "Iya, Bu, ini Rina. Maaf, aku baru datang." Air mata mengalir dari sudut mata wanita tua itu. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi anaknya. Seolah tak percaya, gadis yang dulu ia usir kini berdiri di sisinya. "Kenapa kamu balik, Rin? Ibu udah nggak pantas ketemu kamu." Rina menggeleng cepat. "Jangan bilang gitu, Bu. Aku nggak pernah marah. Aku cuma kangen ibu." Suasana kamar itu dipenuhi keheningan. Hanya isak pelan yang sesekali memecah udara. Beberapa hari berikutnya, Rina tinggal di rumah itu. Ia merawat ibunya tanpa banyak bicara, memasakkan bubur, menyuapkan obat, dan membersihkan kamar yang berdebu. Semua dilakukan dengan penuh kasih. Setiap kali ibunya melihat Rina sholat di sudut ruangan, ada rasa hangat yang aneh merayap di dadanya. Suatu malam, ia berkata lirih, "Rin, kamu masih ingat waktu ibu usir kamu?" Rina terdiam. Ia menatap wajah lemah di depannya dengan lembut. "Ingat, Bu, tapi aku juga ingat ibu pernah bilang kalau marah ibu nggak lama. Aku tahu, jauh di dalam hati, ibu nggak pernah benar-benar benci aku." Ibu Rina menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. "Waktu itu, ibu ngerasa malu, takut omongan tetangga, takut dianggap gagal ngajarin anak. Tapi setiap malam, setelah kamu pergi, ibu nyesal. Ibu dengar azan, langsung keinget kamu. Tapi ibu takut, Rin. Takut kamu beneran gak mau lihat ibu lagi." Rina menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Bu, Allah ngajarin aku untuk maafin. Aku cuma pengen ibu tenang." Wanita tua itu menatap anaknya lama sekali. "Kamu sekarang kelihatan bahagia ya, Rin. Ada cahaya di wajahmu. Ibu dulu gak ngerti. Ternyata kamu nemuin kedamaian itu di sana." Rina tersenyum. "Iya, Bu. Aku tenang karena Allah. Karena di setiap sakit yang aku rasain, selalu ada hikmah. Termasuk malam waktu ibu usir aku. Dari situ, aku belajar.
kalau cinta seorang anak nggak boleh berhenti meski pernah disakiti. Beberapa hari kemudian, kondisi sang ibu memburuk. Dokter bilang penyakit jantungnya makin parah. Rina tak pernah meninggalkan sisinya. Pagi itu, Ibu Rina tiba-tiba memanggilnya pelan. "Rin, iya Bu? Bisa bacain doa kamu itu? Yang sering kamu baca tiap malam?" Rina terkejut. "Maksud Ibu? Yang kamu bilang bisa bikin hati tenang?" Rina menatap ibunya lama, lalu mengangguk. Ia mengambil air wudhu, duduk di samping ranjang, lalu mulai membaca Al-Fatihah dengan suara lembut dan penuh perasaan. Suaranya mengalun, memenuhi ruangan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Air mata menetes di pipi ibunya. "Rin, kenapa rasanya damai banget ya dengarnya?" "Itu karena ini firman Allah, Bu. Setiap kalimatnya adalah rahmat." Wanita tua itu terdiam lama, lalu berbisik lirih. "Kalau Ibu mau belajar, boleh." Rina menatap ibunya dengan mata berkaca. "Boleh, Bu. Bahkan Allah senang banget kalau Ibu mau." Hari-hari berikutnya penuh perubahan. Di sela sakitnya, Ibu Rina mulai meminta diajari kalimat-kalimat sederhana. "Bismillah," katanya dengan terbata. Rina sambil membantu mengucapkan. Setiap kali ia berhasil melafalkan satu kata, wajahnya berbinar seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Namun suatu malam, kondisi ibunya menurun drastis. Nafasnya pendek-pendek. Rina panik, memegang tangannya erat-erat. "Bu, istighfar ya, Bu." Ibunya tersenyum samar. "Rin, terima kasih udah nggak ninggalin Ibu. Maafin Ibu ya. Ibu cuma pingin satu hal sebelum pergi." Rina terisak. "Apa, Bu? Boleh Ibu nyebut nama Allah sekali lagi?" Dengan suara yang lemah, sang ibu menutup mata dan berbisik pelan. "La ilaha illallah." Detik itu juga Rina menangis sejadi-jadinya. Tangannya gemetar, air matanya membasahi selimut. Tapi di tengah tangis itu, ia tahu, ibunya pergi dalam keadaan damai. Dan sebelum menutup matanya, Rina melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ibunya tersenyum sambil meneteskan air mata, lalu kepalanya perlahan turun ke posisi sujud di atas bantal. Suara azan subuh menggema dari masjid dekat rumah ketika Rina masih terduduk di samping ranjang. Ibunya telah tiada. Tubuh yang dulu penuh tenaga kini terbaring tenang dengan senyum yang tak pernah Rina lihat selama bertahun-tahun. Air mata terus menetes tanpa bisa ia hentikan. Ia tahu ibunya sudah bahagia. Tapi di dalam hati ada ruang kosong yang seolah tak bisa diisi siapapun. "Bu, aku janji, aku bakal doain Ibu setiap hari," bisiknya pelan, sambil mengelus tangan dingin itu. Tetangga berdatangan membantu. Laila pun datang memeluknya erat. "Kamu kuat banget, Rin. Ibumu pergi dalam keadaan damai. Itu tanda Allah sayang banget." Rina mengangguk sambil tersenyum di antara tangis. "Iyalah, aku nggak nyangka Allah kasih akhir seindah itu buat Ibu." Pemakaman berlangsung sederhana. Langit pagi tampak cerah, seolah ikut menenangkan suasana. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan doa yang terucap lirih. Saat liang lahat ditutup, Rina menatap nisan yang baru berdiri di depan matanya. Ia membaca Al-Fatihah dengan suara pelan, lalu menunduk lama. "Bu, dulu aku datang ke rumah ini dengan luka. Tapi hari ini aku pergi dengan doa. Terima kasih udah mau buka hati sebelum pergi." Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa hening.
Rumah itu kini miliknya seorang diri. Namun setiap sudutnya penuh kenangan. Kursi rotan tempat ibunya duduk sore-sore, dapur tempat aroma sayur asam sering tercium, dan kamar yang kini kosong. Malam pertama tanpa ibunya terasa berat. Rina duduk di ruang tamu, memandangi sajadah yang tergulung rapi. Ia lalu membuka Al-Quran dan membaca ayat yang dulu sering ia baca ketika kesepian 10 tahun lalu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia tersenyum sambil berbisik. Ternyata benar ya Bu, selama ini Allah nggak pernah ninggalin kita. Keesokan harinya beberapa tetangga datang berkunjung. Salah satunya Bu Wati, yang dulu paling keras menentang keputusan Rina masuk Islam. "Rin, maafin ibu ya," katanya dengan mata berkaca. "Kami dulu ikut ngomporin ibumu, tapi lihat cara kamu rawat dia sampai akhir. Kami malu. Kami kira kamu udah berubah. Ternyata kamu jadi makin baik." Rina tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Bu. Saya juga udah maafin semuanya. Saya cuman pengen ibu saya dikenang baik-baik." Sejak hari itu, banyak warga sekitar yang mulai sering datang ke rumah Rina. Mereka bukan hanya menengok, tapi juga ingin belajar. "Rin, kamu bisa ajarin kami doa yang kamu baca waktu pemakaman itu?" tanya seorang bapak tua suatu sore. Rina mengangguk. "Bisa, Pak, tapi saya bukan ustazah. Saya cuman berbagi yang sedikit saya tahu." Dan begitulah, dari rumah yang dulu menjadi tempat pertengkaran, kini terdengar lantunan ayat-ayat Allah setiap sore. Suatu ketika, Rina duduk sendirian di teras, memandangi langit senja. Angin membawa aroma hujan pertama setelah musim kemarau. Ia menutup matanya, mengingat kembali malam ketika ia diusir. Dulu, hujan terasa seperti kutukan, tapi kini setiap tetesnya mengingatkan pada rahmat. 10 tahun ya Allah, butuh waktu sepanjang itu buat kami saling memaafkan, tapi Engkau tetap sabar menunggu kami pulang. Laila datang membawa teh hangat. "Aku masih ingat waktu kamu datang ke rumahku 10 tahun lalu. Basah kuyup, gak punya apa-apa, tapi matamu waktu itu yakin banget. Dan lihat sekarang Rin, kamu malah jadi sumber ketenangan buat banyak orang." Rina tertawa kecil. "Aku cuman belajar dari kesalahan lah. Dulu aku marah, kecewa, tapi ternyata semua itu Allah pakai buat ngajarin sabar. Kalau bukan karena ujian itu, mungkin aku nggak akan ngerti arti cinta yang sesungguhnya." Malam itu, Rina menulis sesuatu di buku catatannya. Kadang, yang tampak seperti perpisahan adalah cara Allah mempersiapkan pertemuan yang lebih indah. Ibu pergi setelah mengenal nama Allah, dan aku akhirnya tahu bahwa cinta seorang ibu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk disembuhkan. Beberapa tahun kemudian, Rina tetap tinggal di rumah itu. Ia membuka taman baca kecil untuk anak-anak sekitar dan mengajarkan mereka menulis, membaca, serta mengenal kasih sayang. Di dinding ruang tamu tergantung 2 foto. Satu foto dirinya mengenakan mukena, dan satu lagi foto ibunya tersenyum lembut. Di bawahnya tertulis kaligrafi kecil, "Hidayah adalah hadiah, bukan paksaan." Setiap kali hujan turun, Rina berdiri di jendela, menatap langit dan tersenyum. Ia tahu, di balik awan itu ada surga yang kini dihuni oleh ibunya. Dan dalam setiap sujudnya, nama ibunya selalu ia sebut, dengan cinta yang tak pernah berakhir. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian ibunya. Hidup Rina perlahan menemukan bentuk baru. Rumah kecil di ujung gang itu kini menjadi tempat yang hangat dan ramai setiap akhir pekan. Anak-anak datang membawa buku, ibu-ibu duduk di tikar sambil mendengarkan cerita yang menenangkan. Rina tak pernah menyangka, dari luka masa lalu, Allah menumbuhkan taman hikmah yang meneduhkan banyak hati. "Bu Rina,
cerita lagi dong tentang ibu Bu Rina yang kuat itu. Pinta seorang bocah perempuan, mata bulatnya berbinar. Rina tersenyum, menatap anak-anak yang duduk melingkar. Kalian tahu, ibu aku dulu keras banget orangnya. Tapi Allah lembutkan hatinya di akhir. Karena nggak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh kasih sayang. Semua mata kecil itu terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Setelah anak-anak pulang, beberapa ibu masih duduk di serambi. Salah satunya, Bu Maya, tampak menahan tangis. Rin, kamu tahu nggak? Cerita kamu tuh bikin aku mikir banyak. Anak laki-lakiku baru aja bilang mau pindah agama. Dan aku marah besar. Tapi tiap aku dengar cerita kamu, aku sadar. Mungkin aku cuma takut, bukan benci. Aku nggak mau ulangin kesalahan ibumu dulu. Rina menggenggam tangan Bu Maya pelan. Kadang yang kita sebut takut, itu cuma cara lain dari cinta, Bu. Tapi kalau cinta diselimuti ego, akhirnya malah melukai. Coba dengarkan dulu, bukan mengusir. Bu Maya menunduk sambil mengusap air matanya. Terima kasih, Rin. Aku mau belajar sabar. Mungkin Allah kirim kamu buat buka mata banyak orang. Sejak saat itu, nama Rina mulai dikenal di kampung. Bukan karena penampilannya, tapi karena ketenangan yang ia sebarkan. Orang-orang datang bukan untuk mengagumi, tapi untuk belajar tentang ikhlas. Ia tak pernah memaksa siapapun, hanya bercerita tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana Allah mempertemukan hati yang retak. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang menemuinya. Bu Rina, saya dari majalah Hati dan Harapan. Kami dengar banyak kisah inspiratif tentang ibu. Boleh saya wawancara? Saya bukan siapa-siapa, Mas. Saya cuma orang biasa yang pernah salah langkah, tapi Allah tuntun kembali. Justru itu, Bu, banyak orang butuh mendengar kisah seperti ini. Jawab jurnalis itu tulus. Hari itu wawancara berjalan hangat. Rina bercerita tentang malam ia diusir, tentang bagaimana ia kembali, dan bagaimana sujud terakhir ibunya menjadi momen yang tak pernah hilang dari ingatannya. Saya nggak pernah nyangka, Mas. Ibu yang dulu menolak Islam, akhirnya berpulang dalam keadaan menyebut nama Allah. Itulah bukti, hidayah datang di waktu yang paling indah. Seminggu kemudian, artikel itu terbit dengan judul, Diusir karena iman, dipeluk kembali oleh takdir. Tulisan itu viral di media sosial. Banyak yang menulis pesan padanya. Bu Rina, saya juga diusir orang tua karena beda keyakinan, tapi kisah ibu bikin saya semangat buat tetap berbuat baik. Saya ibu yang dulu menolak anak saya berhijrah, tapi setelah baca cerita ini, saya peluk dia malam ini. Rina membaca setiap pesan sambil menangis haru. Ya Allah, Engkau ubah aibku jadi amal. Hari-hari berlalu, Rina makin sibuk dengan kegiatan sosialnya. Ia membentuk komunitas kecil bernama Pelita Hati, di mana orang-orang yang pernah kehilangan arah bisa saling mendukung. Di sana, tak ada penghakiman, tak ada pertanyaan yang menekan. Hanya ruang untuk tumbuh dan saling memahami. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Rina duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik yang menenangkan. Ia menatap langit sambil memegang buku catatannya yang kini penuh tulisan. Halaman terakhir berisi surat untuk ibunya. Bu, dulu aku pikir ibu menghancurkan hidupku. Tapi ternyata ibu justru jadi alasan aku menemukan Allah. Sekarang banyak hati yang sembuh karena kisah kita. Semoga di surga sana, ibu tahu bahwa cinta ibu nggak pernah berhenti bekerja. Ia menutup buku itu pelan, tersenyum dengan mata basah. Terima kasih, Bu. Karena lewat luka yang ibu tinggalkan, aku belajar mencintai dunia ini dengan cara yang lebih lembut. Beberapa bulan kemudian, Rina diundang ke acara televisi nasional bertema kisah yang mengubah hati. Ruang studio penuh lampu dan kamera, tapi ia tetap tampil sederhana dengan kerudung krem dan senyum tenang. Pembawa acara bertanya, Bu Rina, apa yang paling ibu pelajari dari perjalanan hidup ini? Rina menatap kamera dengan mata yang teduh. Bahwa kadang orang yang paling menyakitimu adalah orang yang paling butuh doamu. Jangan pernah berhenti mencintai, karena cinta yang sabar selalu menemukan jalannya pulang. Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan panjang. Di layar kaca, wajah Rina terpampang jelas, dan di sudut kanan layar muncul tulisan, Hidayah adalah cahaya yang tak pernah padam.
Dan malam itu, jutaan orang di rumah masing-masing menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Karena di balik kisah seorang perempuan sederhana bernama Rina, mereka melihat diri mereka sendiri. Pernah jatuh, pernah terluka, tapi juga punya kesempatan untuk sembuh. Waktu terus berjalan, seolah diam-diam mencatat setiap langkah Rina. Rambutnya kini mulai beruban, kerudung yang ia kenakan lebih sering berwarna lembut. Senyum di wajahnya tetap sama, tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Rumah kecilnya kini berubah menjadi pusat kegiatan sosial. Anak-anak yang dulu ia ajari membaca, kini tumbuh dewasa. Beberapa di antaranya menjadi guru dan relawan di tempat yang sama. Setiap kali mereka datang berkunjung, Rina menyambut dengan pelukan hangat. "Bu Rina, kalau bukan karena ibu, mungkin kami nggak akan bisa jadi seperti sekarang," kata salah satu muridnya, Raffi, seorang pemuda yang kini menjadi ustadz muda. Rina tertawa kecil. "Jangan gitu, Vi. Semua karena Allah. Ibu cuma batu kecil di jalan panjang kalian." Suatu sore yang cerah, ia duduk di taman belakang rumah. Di tangannya ada mushaf kecil peninggalan ibunya. Mushaf pertama yang dulu ia belikan ketika ibunya mulai belajar membaca huruf hijaiyah. Halamannya sudah menguning, tapi wangi kertas itu masih sama. Setiap kali Rina membuka mushaf itu, matanya selalu berhenti di halaman yang dulu ibunya tandai dengan sehelai bunga kering. Di sana tertulis, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Rina tersenyum kecil. "Ibu, ayat ini benar-benar hidup dalam diri kita ya," bisiknya. Sore itu, beberapa anggota komunitas Pelita Hati datang untuk membahas kegiatan bakti sosial ke panti jompo. Mereka duduk melingkar, tertawa ringan, lalu berbagi kisah. Tapi di tengah obrolan hangat itu, Rina tiba-tiba terdiam, tangannya menepuk dadanya pelan. "Bu Rina, kenapa?" tanya Laila cemas. Rina tersenyum lembut. "Gak apa-apa, cuma agak sesak sedikit." Ia menatap sekeliling, wajah-wajah yang dulu datang padanya dengan air mata kini terlihat bahagia. Anak-anak yang dulu ia rawat kini telah menjadi penerang bagi banyak orang. Dan di antara semua itu, ia merasa damai. "Mungkin ini waktunya," gumamnya pelan. Malamnya, Rina berwudu dengan hati yang tenang. Ia menyalakan lampu kecil di ruang tamu, membentangkan sajadah, lalu sholat dengan penuh khusyuk. Dalam sujudnya, ia berdoa lama, sangat lama, seperti sedang berbicara langsung dengan Allah tanpa ingin berhenti. "Ya Allah, kalau ini waktuku, aku cuma minta satu. Izinkan aku pulang dengan senyum, seperti ibu dulu." Beberapa jam kemudian, Laila yang tinggal tak jauh datang mengetuk pintu karena Rina tak menjawab telepon. Ia masuk perlahan dan menemukan sahabatnya masih di atas sajadah. Wajahnya tersenyum damai, tangannya menggenggam mushaf kecil di dada. Air mata Laila jatuh tanpa suara. Ia tahu, sahabat yang dulu datang dengan luka, kini pergi dengan ketenangan yang sempurna, dalam keadaan sujud, seperti ibunya dulu. Berita kepergian Rina menyebar cepat. Esoknya, rumah itu kembali dipenuhi orang. Namun kali ini bukan tangis sedih semata yang terdengar, melainkan rasa haru dan doa. Semua orang datang bukan hanya untuk mengucapkan selamat jalan, tapi juga untuk mengenang sosok yang pernah mengubah hidup mereka. Di pemakaman, langit mendung tapi sejuk. Anak-anak yang dulu diajari Rina berdiri berbaris, memegang bunga melati di tangan. Saat jenazah diturunkan, mereka serentak membaca Al-Fatihah dengan suara lembut. Laila berdiri di samping liang lahat, berbisik pelan. "Rin, kamu pergi dengan cara yang kamu doakan. Allah benar-benar kabulkan semuanya." Setelah tanah ditimbun rapi, salah satu pemuda menancapkan papan kayu bertuliskan, Rina Setiawan, 1988 sampai 2048. Hidupnya menanam kasih,
Wafatnya meninggalkan cahaya. Waktu berlalu. Beberapa tahun kemudian, rumah Rina dijadikan tempat belajar tetap bernama Rumah Sujud. Di pintu masuknya tergantung kalimat favorit Rina. Kadang, yang menolakmu hari ini akan memelukmu esok hari. Jika kau memilih mencintai, bukan membenci. Orang-orang dari berbagai kota datang berkunjung bukan untuk melihat bangunan, tapi untuk merasakan ketenangan yang dulu ia tinggalkan. Banyak yang berkata, setiap kali mereka masuk ke ruangan tempat Rina biasa sholat, ada perasaan damai yang sulit dijelaskan. Seolah doa-doanya masih menggantung di udara. Suatu sore, Laila berdiri di sana menatap foto Rina dan ibunya yang kini terpajang berdampingan di dinding. Ia berbisik dengan suara bergetar. Kalian berdua nggak cuma ibu dan anak, tapi dua jiwa yang Allah pilih untuk saling menyembuhkan. Di luar, matahari perlahan tenggelam. Cahaya oranye menyelinap lewat jendela, memantulkan warna keemasan di lantai ruang tamu. Suara azan kembali terdengar dari masjid. Sama seperti malam ketika kisah ini bermula. Dan di antara gema azan itu, seolah terdengar bisikan lembut. Cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama kali memelukmu, tapi siapa yang menuntunmu kembali kepada Allah. Sahabat Diana bercerita, kisah Rina mengajarkan kita bahwa hidayah tidak selalu datang di jalan yang mudah. Terkadang ia melewati luka, penolakan, bahkan air mata. Namun, selama hati tetap lembut dan doa tak berhenti, Allah selalu menyiapkan akhir yang indah. Jangan pernah berhenti berbuat baik, bahkan kepada orang yang menyakitimu. Karena bisa jadi lewat ketulusanmu, Allah membuka pintu surga bagi orang lain, dan juga untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak hati yang tersentuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Diana Bercerita, di mana setiap kisah selalu punya makna di balik air mata.